Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, para mu'alaf sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di halaqah mu'alaf kita yang alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala karena rasa syukur yang kita panjatkan senantiasa memberkahi dan meridhoi kita. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang semoga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita di halaqah mu'alaf yang kita akan bahas satu tema yang menarik yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, yaitu tentang konsep Islam Nusantara di mata mu'alaf, ya, di mata kita nih para mu'alaf sekalian. Namun sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah. Semoga majelis kita membawa berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Seperti biasa dalam kajian kita, sebelum kita mulai, setelah kita baca surat Al-Fatihah, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang menjadi dalil dari topik kita pada kesempatan kali ini. Pada akhina Harun Ar-Rasyid, silakan membacakan surat Al-Baqarah ayat 208. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Iya, Shadaqallahul azim. Itu surat Al-Baqarah 208. Baik, para mu'alaf sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dengar ya apa itu Islam Nusantara, ya, yang kemudian berkembang menjadi sebuah isu yang hangat diperbincangkan. Ada dari kalangan umat Islam sendiri yang dari tingkat yang bawah sampai dengan para alim ulamanya semuanya bersuara. Jadi sebagaimana yang sudah ramai diperbincangkan, intinya kita tidak mau banyak berkomentar tentang apa yang sudah dikomentarin para tokoh-tokoh Islam, ya, tentang konsep Islam Nusantara ini. Namun yang pasti buat kita para mu'alaf sekalian, kita masuk Islam, ya, bukan kemudian masuk, kita ibarat keluar dari kotak, ya, atau out of the box gitu, ya, keluar dari kotak yang selama ini membelenggu kita dengan dogmatika, dengan doktrin-doktrin gereja, kemudian mau keluar masuk ke dalam konsep Islam yang rahmatan lil alamin, kan begitu. Tapi kemudian dengan adanya pemahaman baru yang namanya Islam Nusantara ini, seolah-olah kita ini mau keluar dari kotak malah nyemplung ke kotak yang lain gitu ya. Nah, itu kurang lebih, makanya kami, ya, atau kita para mu'alaf di sini barangkali mudah-mudahan mewakili para mu'alaf yang lain, ya. Di sini dengan tegas kita menyatakan kita menolak, ya, konsep Islam
Tara itu karena akan membawa perpecahan di kalangan umat Islam satu dengan yang lain, bahwa Islam itu adalah agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam, agama yang menjadi kebaikan bagi semesta alam, bagi siapapun, baik yang ada di Arab, yang ada di Indonesia, yang ada di Eropa. Selama kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah ditegakkan, maka siapapun orangnya, dia adalah saudara muslim kita. Innamal mu'minuna ikhwah, gitu ya kata Quran. Jadi sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah itulah bersaudara tanpa membedakan ras, warna kulit, kan begitu, suku bangsa maupun konsep pemahaman dia. Dia boleh punya konsep pemahaman apapun, tetapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka cuma satu, Islam, ya Islam sudah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ketiga, ayat yang terakhir yang diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, kucukupkan bagi kalian nikmat-nikmatku, wa raditu lakumul islami dina, dan kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Jadi ditulis di situ Islam, tidak ada Islam Arab ya menjadi agama yang kuridhoi bagimu. Tidak ada Islam Nusantara menjadi agama yang kuridhoi bagimu. Tidak ada Islam liberal apalagi, naudzubillah min dalik. Islam ya ditulis cuma Islam saja. Jadi nama Islam yang ada di Al-Quran tidak ada embel-embelnya, cuma Islam saja. Nah, konsepnya adalah Islam itu rahmatan lil alamin. Mau orang Indonesia, mau orang Arab, mau orang Eropa, mau orang Afrika, yang penting sudah Islam satu. Semuanya adalah ikhwah. Semua kita adalah bersaudara. Ikhwah fillah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala wa alafa baina qulubihim, yang menyatukan hati-hati kita dalam satu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, para ikhwah mu'alaf sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang ingin kita sampaikan, bahwa para mu'alaf kita yang mewakili para mu'alaf dimanapun berada, dengan tegas kita tidak akan menerima konsep Islam yang dikotak-kotakan antara Islam satu dengan Islam yang lain. Yang ada Islam itu cuma satu, Islam ya Islam sudah, tidak ada yang lain, final, sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Karena apa? Itu adalah bid'ah. Bid'ah itu dolalah itu finnar, masuk ke dalam neraka. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam api neraka Allah, karena kita punya konsep dan pemahaman yang berbeda dengan konsep dan pemahaman Islam yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan serta dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para ikhwah mu'alaf sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mudah-mudahan saudara-saudara kita mu'alaf yang lain juga nggak bingung nanti ya. Kemudian mereka mau betul-betul tambah ngaji, tambah tekun dalam belajar, sehingga mereka menemukan makna Islam yang sebenarnya. Islam yang betul-betul diturunkan sama Allah, menjadi agama yang diridhoi oleh Allah. Innad dina indallahil Islam. Dan jangan sampai itu tadi, kita khawatir jangan sampai karena bingung di Islam pada murtad lagi. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Maka mudah-mudahan dengan majelis halaqah mu'alaf ini, kita betul-betul bisa menyatakan sikap kita betul-betul bisa mengkaji makna Islam dengan lebih dalam, walaupun kita bukan Islam dari lahir seperti saudara-saudara muslim kita yang dari lahir. Tapi bukan berarti mu'alaf itu bodoh, bukan berarti mu'alaf itu kemudian tidak tahu bagaimana bersikap ya sebagai seorang muslim. Karena kita walaupun baru masuk Islam, umur Islam kita tidak seberapa dengan saudara-saudara muslim kita dari lahir, tapi kita masuk Islam karena dasar kebenaran Islam itu sendiri. Oleh karenanya kita tentu punya sikap ya, sehingga dengan tegas kita menolak konsep Islam Nusantara yang sementara ini sedang ramai diperbincangkan. Baik, itu sedikit penjelasan dari Abi kepada teman-teman ikhwah mu'alaf sekalian. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan ya, silakan dari yang Ahwat. Gantian, kemarin sudah dari Ivan, sekarang dari yang Ahwat. Ada? Ya, saya. Assalamualaikum Abi, nama saya Helen. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, sebagai mu'alaf, apa yang harus kita lakukan jika seorang Islam ingin mengajak kita untuk memilih aliran Islam tertentu? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada saudara kita Ukhti Helen bertanya, sebagai mu'alaf, kalau ada orang Islam yang dari lahir nih ngajak kita nih, wah kamu mendingan ikut ya Islam A, Islam B gitu ya, nggak usah kita sebut nih, kan di Indonesia ini kan banyak ya
ada kelompok-kelompok Islam mungkin gitu ya. Jadi mungkin bukan aliran tapi kelompok ya. Bahkan mohon maaf, tidak sedikit pula yang akhirnya bisa jadi terjebak, akhirnya jadi mengikuti pemahaman Islam yang liberal misalnya gitu ya. Ada yang mengikuti pemahaman yang keliru dan menyimpang, bahkan sesat menyesatkan yang sebenarnya bukan Islam. Nah ini jangan sampai itu terjadi. Sehingga menyikapi barangkali kalau yang kita tidak bahas yang pemahaman yang sesat ya, tapi kita bahas misalnya pemahaman-pemahaman yang terjadi perbedaan sederhana. Misalnya contoh dari cara tahiyat, ya kan, ada orang Islam, saudara muslim kita yang dalam sholat misalnya tahiyatnya ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, telunjuknya diangkat begini, tapi diam sampai selesai fil alamina innaka hamidum majid. Ada yang begitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia goyang telunjuknya ya. Nah ini bingung nih, ngikut yang mana nih, mu'alaf kan begitu ya. Ada yang kemudian doa iftitahnya ya kan, ada yang pakai Allahumma ba'id baini, ada yang kemudian baca doa iftitahnya apa itu namanya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Ada yang subuhnya pakai doa kunut, ada yang kemudian tidak pakai doa kunut. Mau ikut yang mana nih para mu'alaf kan begitu sholatnya kan begitu. Nah jadi menurut Abi, kita sebagai mu'alaf tidak perlu bingung. Kita tunjukkan sama saudara-saudara muslim kita bahwa orang yang masuk Islam itu bukan bodoh. Kita mu'alaf ini bukan bodoh. Kita masuk Islam justru menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita masuk Islam memang menjadi orang yang mulia. Sebab apa? Kata Allah kan, inna akramakum indallahil atqakum. Ya, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Syarat takwa harus Islam dulu. Kalau kita sudah jadi Islam berarti kita akan menuju ya derajat yang mulia, yaitu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa siapa? Orang yang menjalankan perintah Allah, orang sholat, orang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah memang tipsnya bagaimana? Tipsnya menurut Abi satu. Jadi yang perlu diperhatikan ini tipsnya, caranya. Pertama, jangan pernah berhenti untuk belajar Islam. Sebagai mu'alaf yang baru masuk Islam, kalau dia nggak mau belajar, nah ini yang bahaya ya. Nanti dia akan seperti yang di Al-Quran surat Al-Baqarah 208 tadi, masuk Islamnya nggak ya kafah, ya kan itu tadi udah dibaca tuh, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, kalau kamu masuk Islam seperti kita nih mu'alaf kalau masuk Islam, masuklah secara kafah, secara menyeluruh, totalitas, jangan separuh ya. Wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan itu adalah musuh yang nyata, kan begitu ya. Jadi belajar konsepnya, belajar ya, cari dalil yang paling baik bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah yang mana yang mampu kita ikuti, karena kata Allah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan kemampuan kamu. Kalau menurut kamu mampunya A, ada dasarnya, laksanakanlah itu, ikutilah itu gitu ya. Yang kedua, belajar itu tentu harus ada gurunya. Tidak boleh belajar itu otodidak. Tidak boleh belajar itu sama kiai Google ya. Belajar itu cari guru, cari ulama, cari ustazah, cari murabbiyah yang betul-betul mumpuni, yang mungkin Ukhti Helan anggap dia ini seorang Islam yang baik ya. Tanya pada ustazah tersebut, belajar sama murabbiyah tersebut, belajar sama da'iyah tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi Islam yang kafah tadi. Jadi target kita bukan jadi Islam A-Islam B, tapi Islam yang kafah. Itulah prinsip mu'alaf ya. Barangkali itu. Ada lagi mungkin yang Ikhwan sekarang. Baik Pak ya, Yosafat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosafat Puji Haryanto, tapi waktu itu masih belum muslim. Dan untuk sekarang kami dirubah nama saya dengan Ustadz yang mensyahadatkan saya dengan nama Abdullah Muslim. Meski nama panggilan saya masih tetap Pak Puji seperti yang dulu. Begini Abi, kami ingin mencoba bertanya. Jadi begini, kami masuk Islam ini memang ingin mencari kebenaran, dan kebenaran itu sudah mulai kami rasakan.
mulai dari agama yang sebelumnya dan agama yang sekarang. Dan ini yang menarik begini, waktu saya mau masuk Islam, saya diantar oleh seorang ustadz. Waktu itu pernah berpesan pada saya, Pak Puji, tolong nanti jangan ikut-ikut ajaran Islam yang berbau NU begitu. Nah, ini saya sebagai orang baru, saya semakin tertarik, ada apa dengan NU kan gitu. Nah, akhirnya saya memang mencoba belajar ngaji ya di tempat Muhammadiyah dan di tempat saudara kita yang NU. Dan akhirnya kami sendiri bisa memilah-milah yang seperti apa yang harus kami lakukan seperti itu, karena Bapak Kiainya menjelaskan tidak ada yang salah, semuanya ada dalilnya. Lalu saya bertemu dengan teman saya setelah saya disadarkan beberapa bulan berikutnya. Teman saya bertanya seperti ini, kamu masuk Islamnya itu sudah benar apa enggak kan gitu. Karena Islam ini terpecah menjadi 73 bagian dan hanya satu yang benar. Nah, kalau kamu mau yang benar, kamu ikut saya, nanti kamu tak sekolahkan di pondok pesantren yang saya anut, yaitu LDII dan begitu. Oh, iya. Gitu. Nah, dan semakin kesini kok semakin banyak aliran-aliran Islam muncul. Nah, termasuk salah satunya tadi termasuk Islam Nusantara kan gitu, yang digabungkan dengan Wali Songo lah, dengan kehidupan yang ada di Nusantara Indonesia inilah. Nah, gitu. Nah, untuk kita yang sudah lama, agak lama seperti saya ini disadatkan 5 Juni 2012, kurang lebih 6 tahun yang lalu. Mungkin meskipun belum pinter banget, belum bisa mengejar ketinggalan kami, akan tetapi kami sudah mulai bisa memilah-milah. Dan ini yang saya takutkan, untuk mu'alaf baru atau mungkin yang baru mendapatkan hidayah, dia akan mundur karena tahu Islamnya kok macam-macam toh. Saya harus masuk Islam yang mana? Pertanyaan saya, Pak Yusuf, untuk menanggulanginya itu bagaimana supaya saudara-saudara mu'alaf kita yang baru maupun saya yang sudah lama untuk tidak terjerumus masuk ke dalam ajaran-ajaran di luar sunnah dan hadis, di luar Al-Quran dan hadis. Itu Pak Yusuf. Jadi memang menarik bahwa kadang-kadang kita, ini realita ya, realita kehidupan mu'alaf ya. Ketika dulu waktu kita jadi Kristen itu pecah menjadi beribu-ribu aliran lah gitu ya. Jadi dari mulai Katolik misalnya, yang besar kan Katolik dan Protestan ya. Kita nostalgia sedikit nih kan. Katolik sendiri ya pecah. Ada Katolik Roma, Katolik Anglikan, Katolik Ortodoks gitu ya. Katolik Anglikan ada di Inggris, Katolik Roma ada di Vatikan sana, Katolik Ortodoks ada di sebagian negara-negara Arab atau Timur Tengah gitu ya. Nah, mereka masing-masing punya kiblat yang berbeda. Ya, Katolik Anglikan tidak mengakui kepausan paus yang sekarang gitu ya, dan kepausan yang terdahulu. Pokoknya intinya tidak mengakui paus gitu ya sebagai pimpinan tertinggi, tapi mengakui misalnya Ratu Elizabeth yang sekarang. Kalau dulu Raja Henry yang ke-8 ya. Kemudian Katolik Ortodoks sendiri juga tidak mengakui kepemimpinan dari paus itu sendiri. Protestan pecah menjadi ribuan aliran, ada Pantekosta, ada Saksi Yehova ya, ada kemudian Unitarian, ada macam-macam lah gitu ya. Jadi Protestan itu cabangnya atau denominasi gerejanya sangat banyak sekali ya. Kalau dari gereja ada GKJ, ada GBI, ada HKBP, ada macam-macam pokoknya. Jadi semuanya itu faktornya karena apa sih? Ya, sebetulnya mungkin permasalahannya ada di manusianya, sehingga muncullah kepentingan agama kadang-kadang ini kalah dengan kepentingan manusia, politik, kekuasaan dan lain sebagainya. Contoh misalnya pecahnya Katolik Inggris ya dengan Katolik Roma, karena waktu itu Raja Henry VIII minta izin sama paus yang pada waktu itu berkuasa untuk menikah lagi, karena dia pernikahan yang pertama tidak menghasilkan keturunan. Tapi karena doktrin paus atau gereja Katolik yang ada di Vatikan sana tidak boleh bercerai ya, dan tidak direstui, akhirnya kemudian si Raja Henry memisahkan diri. Nah, ini kan begitu. Sama juga kadang-kadang kita ini di Islam pun sama. Karena kepentingan politik, karena kepentingan kekuasaan. Nah, misalnya ada sebutan Islam Nusantara
tara. Begitu juga barangkali dengan kelompok-kelompok Islam yang lain. Nah, yang penyakitnya yang lebih parah lagi adalah sekarang ini ada satu penyakit setan yang menghinggapi kita umat Islam, ya, yaitu penyakit ana khairu minhu. Ini ucapan setan dalam Al-Quran, ya, yang artinya aku lebih baik daripada Adam, kan gitu. Atau kalau bahasa yang sekarang diterjemahkan, ya, ana khairu minhu ini aku dan kelompokku lebih baik daripada kelompok yang lain, dan masing-masing kelompok ini menganggap kelompoknya yang paling benar dan jalannya ke surga, ya kan begitu, yang mengklaim sudah betul-betul mengikuti Quran dan hadis, sehingga disebut dengan penyakit asobiyah. Penyakit asobiyah ini penyakit yang fanatik terhadap kelompok, fanatik terhadap ormas gitu ya, fanatik terhadap ustadz, tapi tidak fanatik terhadap Islamnya. Nah, makanya bagaimana dong tipsnya sebagai mu'alaf, ya, yang masih belajar? Oke, kita bisa bertanya pada ustadz, ya, bisa bertanya pada kiai, bisa bertanya pada alim ulama yang menurut anggapan kita dia ini netral, dia ini tidak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok manapun, dia bisa bersikap. Nah, tadi seperti misalnya Pak Puji, ya, ada kiai yang mengatakan semua itu baik, semua itu benar, semua punya dalil. Nah, ini barangkali yang seperti ini yang perlu kita contoh. Kenapa? Karena dia tidak menyalahkan kelompok satu dengan kelompok yang lain selama patokannya masih sama, Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, yaitu hadis-hadis yang sahih. Kenapa harus dipermasalahkan? Mau tahiyatnya lurus begini, mau tahiyatnya goyang-goyang, mau iftitahnya bait-baini, mau iftitahnya Allahu Akbar kabira, mau doa kunut, mau tidak baca doa kunut, selama semuanya masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Al-Quran menjadi tujuan utamanya dan pegangan hidupnya, kemudian hadis Nabi yang sahih dipakai untuk sarana dia untuk bisa betul-betul mendalami Islam. Kenapa sih harus dipermasalahkan, ya? Jangan sampai kemudian kita mengklaim saya sudah mengikuti sunnah Nabi, ya. Nah, ini jangan sampai terhingga penyakit itu. Sehingga intinya mari kita para mu'alaf sama-sama bermuhasabah bahwa biarlah saat ini umat Islam memang realita kenyataannya berusaha dipecah belah. Yang jelas yang pasti innahu lakum aduwwum mubin yang dibaca tadi sama saudara kita Harun. Setan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Setan dan para sekutunya, tentaranya, bala tentaranya, teman-temannya. Siapa? Ya, orang-orang yang memusuhi Islam, manusia yang tidak beriman pada Allah, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang kafir yang senantiasa akan terus-menerus merongrong, memecah belah kita umat Islam. Nah, sikap kita sebagai mu'alaf, mari kita bersikap pandai, bersikap cerdas, gitu ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita bisa berdiri kokoh, ya, pijakan kita Quran dan Sunnah, tidak kemudian larut dalam perpecahan yang terjadi di internal umat Islam itu sendiri. Justru sebaliknya, dengan halaqah mu'alaf ini kita tunjukkan sama orang-orang Islam yang dari lahir, oh, kalau mu'alaf saja sudah bisa bersikap, ya kan, mu'alaf saja sudah bisa memandang konsep Islam Nusantara itu adalah satu ajaran yang keliru, satu ajaran yang akan menggiring kita supaya kita mirip-mirip seperti orang-orang, ya, yang non-muslim yang berpecah belah itu, kan gitu ya. Maka kenapa kita harus ikutin Indonesia Islam, Arab Islam, Palestina Islam, Eropa Islam, semua yang berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah saudara mukmin kita. Islam sama seperti kita, tanpa membedakan negaranya, tanpa membedakan status golongannya, suku bangsanya, ya kan, kemudian rasnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Maka mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa, ya, semoga Islam yang sudah kita dapatkan ini menjadi karunia dan anugerah yang besar dari Allah. Kita baca doa yang seperti kemarin kita baca, ya, diikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka kama hadaitana lil Islam wa an la tanzi'ahu hatta tatawaffana bi annal muslimin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pernah berkata, berdoalah padaku, maka akan aku jawab. Dan Engkau, ya Allah, tidak pernah ingkar janji. Ya Allah, hadiahkanlah Islam kepada kami, dan janganlah Engkau biarkan Islam ini lepas dari kami
sampai kami mati tetap dalam keadaan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, semoga saudara-saudara kita mu'alaf yang lain semakin kuat ya imannya dan tidak terpengaruh terhadap gunjang-gunjing perpecahan umat yang terjadi saat ini. Malah kita para mu'alaf semoga bisa menjadi pemersatu umat Islam yang lain ya dalam satu naungan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih, kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.